pemerintah daerah kamu termasuk dalam kategori yang mana? Kalian penasaran kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dea Arif Sekar Pramesti dan teman saya Muhammad Al-Zamil Raji dan Firman Tibu Erlangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi good governance dan bad governance. Good governance adalah tata kelola pemerintahan di mana satu pemerintah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Sebaliknya, bad governance adalah pemerintahan yang jika prinsip-prinsip tadi dilupakan. Ciri utamanya dan contohnya bisa kita lihat dalam praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh lainnya bisa menjadi pelayanan publik yang lambat, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan hukum. Kita bahas dari perspektif Max Weber dulu ya. Max Weber adalah tokoh sosiologi dan administrasi publik yang terkenal dengan teori biokrasi rasional legal. Menurut Weber, biokrasi adalah bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien untuk mengelola pemerintahan maupun organisasi besar. Ia menekankan pentingnya aturan tertulis, pembagian kerja jelas, hierarki kewenangan, dan profesionalisme aparatur. Artinya, Weber ingin menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, harus berdasarkan aturan dan prosedur, bukan karena kekuasaan pribadi atau hubungan patrimonial. Max Weber merupakan seorang sosiolog Jerman. Gagasannya tentang birokrasi banyak dipakai sebagai fondasi dalam administrasi publik modern. Ia menekankan bahwa legitimasi kekuasaan modern bersifat rasional legal, berbeda dengan tradisional yang berdasarkan adat ataupun warisan, sedangkan karismatik berdasarkan karisma individu. Nah, Weber menyebut ada ciri-ciri birokrasi ideal. Ada 6 ciri-ciri birokrasi ideal menurut Weber. Di antaranya, yang pertama, aturan dan prosedur tertulis, yang berarti setiap keputusan berbasis regulasi, bukan suka-suka. Yang kedua, hierarki yang jelas, yaitu struktur organisasi bertingkat agar koordinasi lancar. Yang ketiga, pembagian kerja. Setiap aparatur punya tugas dan fungsi spesifik. Yang keempat, profesionalisme dan kompetensi, yang berarti pejabat dipilih berdasarkan kemampuan, bukan nepotisme. Yang kelima, impersonalitas, yang berarti keputusan diambil objektif, tanpa favoritisme. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, dokumentasi, yang berarti setiap keputusan tercatat untuk akuntabilitas. Contoh nyata penerapan good governance di sini adalah terjadi di kota Surabaya pada masa kepemimpinan Tri Risma hari ini. Pada saat itu pemerintah berhasil menerapkan e-governance dan juga layanan online dan transparansi anggaran. Dampaknya adalah pelayanan menjadi lebih cepat dan masyarakat jadi merasa lebih puas. Sedangkan contoh nyata bad governance di sini adalah kasus korupsi yang terjadi di Papua oleh Gubernur Papua saat itu, yaitu Lukas NMB. Kasus ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas, rendahnya integritas, serta merugikan masyarakat dan juga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari sini kita bisa melihat kelebihan dari good governance, yaitu memiliki kemudahan terciptanya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap masyarakat. Namun, governance juga memiliki beberapa tantangan seperti
Butuh teknologi yang memadai, butuh biaya yang besar, dan SDM yang profesional. Tidak jarang juga ada resistensi dari pihaknya yang diuntungkan dari sistem kami. Sedangkan bad governance jelas melemahkan pemerintahan korupsi. Lemahnya pelayanan publik dan kesenjangan sosial jadi semakin besar. Jadi, relevansi pembahasan kita kali ini adalah bahwa Indonesia, khususnya di daerah, masih memperjuangkan idealisme good governance yang berlawanan dengan praktik birokrasi. Kesimpulannya adalah good governance adalah kunci bagi birokrasi yang bersih, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara bad governance justru sebaliknya, yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rekomendasi kami, pemerintah harus segera memperkuat digitalisasi pelayanan publik, penegakan hukum secara konsisten, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan juga membangun integritas ASN.